Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Satria Budi Farezi. Di sini akan menjelaskan terkait peran kelembagaan pemerintah dalam mengatasi konflik yang terjadi di antara para pengguna sumber daya laut teritorial di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya Dimas Satria Budi Farezi, NIM H44190076 dari kelas Ekonomi Kelembagaan Paralel 1. Oke. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakangnya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang luas dengan 2/3 wilayahnya merupakan lautan sehingga memiliki kekayaan laut melimpah, termasuk di dalamnya adalah kekayaan laut teritorial. Laut teritorial sendiri merupakan salah satu kekayaan yang strategis dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya karena letaknya berada di antara dua pulau dan terdiri dari laut pesisir, teluk, dan selat. Pada umumnya, laut teritorial sendiri memiliki kekayaan hayati yang cukup beragam, dan hal tersebut sering disalahgunakan oleh masyarakat sekitar yang tidak bertanggung jawab. Kekayaan meliputi perikanan, mangrove, terumbu karang, kandungan mineral, minyak, dan gas, serta jasa lingkungan untuk transportasi pariwisata yang menjadi daya tarik ekonomi bagi manusia untuk mengeksploitasinya. Oleh sebab itu, daerah laut teritorial sangat rentan terhadap konflik dan perebutan hak kepemilikan. Oke, metode penelitian di sini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jenis data penelitiannya menggunakan data sekunder, lalu teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan. Ini merupakan matrik analisis IAD penggunaan sumber daya perairan Kabupaten Tanah Laut. Parameter yang digunakan yaitu analisis data sekunder untuk seluruh kriteria dan indikatornya. Nah, aspek institusi yaitu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan keleluasaan dalam melakukan pengelolaan sumber daya perairan teritorial. Akan tetapi penerapannya masih belum maksimal karena ada beberapa faktor, salah satunya berkaitan dengan kebijakan yang masih dirasa belum cocok dengan keadaan masyarakat setempat. Lalu institusi yang terkait dalam pengelolaan konflik penggunaan sumber daya perairan teritorial telah memiliki perangkat regulasi yang diterapkan berupa undang-undang, perpres, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Namun implementasi di lapangan sering terjadi tumpang tindih dan kurang koordinasi, bahkan terkadang masih bertentangan antara peraturan satu dengan yang lain. Aspek organisasi, kelembagaan pemerintah dalam pengelolaan konflik penggunaan perairan teritorial diantaranya yaitu DKP, BLHD, Dishub, TNI AL, dan Ditpol Air. Badan Lingkungan Hidup Daerah atau BLHD memiliki peran melakukan pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. BLHD mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan susunan organisasi sebagai berikut. Lalu selanjutnya, model rezim kasus pengelolaan sumber daya. Model yang digunakan yaitu adalah PSALBM berbasis masyarakat dan juga PSALP yang berbasis pemerintah. Tentu saja pemerintah berperan sangat krusial dalam penanganan konflik ini karena jika melihat lokasi perairan laut teritorial juga berbatasan langsung dengan perairan di sekitarnya. Sehingga dalam kata lain rezim pengelolaan tersebut menggunakan co-management dalam mengintegrasikannya. Permasalahan yang timbul adalah diberlakukannya otonomi daerah seharusnya dapat mempermudah dalam pengelolaan sumber daya laut teritorial. Sejak sebelumnya terjadi krisis nasional yang diikuti dengan gelombang reformasi besar-besaran di tanah air. Namun perumusan kebijakan otonomi daerah masih dianggap bersifat setengah-setengah dan dilakukan tahap demi tahap yang sangat lamban. Lalu stakeholder yang perlu terlibat dalam pengelolaan sumber daya adalah diantaranya kelembagaan pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Badan Lingkungan Hidup Daerah atau BLHD, Dinas Perhubungan atau Dishub, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL, dan Direktorat Polisi Perairan, Ditpol Air dalam pengelolaan konflik penggunaan sumber daya perairan teritorial. Rekomendasi pengelolaan sumber daya yang lebih baik.
Komunikasi dan koordinasi merupakan komponen kunci yang paling penting dalam melakukan pengelolaan konflik. Penyelesaian masalah lebih baik dilakukan pada tingkat partisipasi konsultatif, di mana masyarakat pengguna sumber daya berpartisipasi dalam bentuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Dan di Kalimantan Selatan merupakan basis terdapat pertambangan sumber daya alam yang memanfaatkan sumber daya perairan sebagai sarana transportasinya. Sudah menjadi kewajiban mereka, perusahaan pertambangan, untuk memberikan dana bantuan untuk keperluan pengelolaan konflik. Permasalahan partisipasi dan keputusan dapat diatasi dengan mengembangkan pengelolaan kolaboratif. Kelembagaan swadaya masyarakat dapat dimanfaatkan untuk jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memberikan peluang tumbuh aktif dari masyarakat lokal setempat. Oke, lalu kesimpulannya yang dapat diambil adalah kapasitas kelembagaan pemerintah sudah mendekati tahap pemantapan atau memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan pendekatan pengelolaan konflik dalam pengelolaan sumber daya perairan teritorial. TNI AL dan Ditpol Air dalam membantu melakukan pengelolaan konflik juga sudah berada pada tahap pemantapan yang menunjukkan bahwa organisasi sudah cukup stabil dan berkelanjutan. Saran dari saya adalah yang dapat ditujukan kepada para pemangku kepentingan, jaringan kelembagaan yang sudah terbentuk perlu ditingkatkan dengan memiliki teknologi komunikasi yang tinggi agar komunikasi dapat berjalan lancar dan informasi dapat diterima dengan cepat sehingga pengelolaan konflik dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala satupun dan juga tidak ada permasalahan yang sama di waktu yang akan datang. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.